Halo semuanya, selamat datang lagi di gue channel ya. Ya aku lagi serak gitu, suaranya kayak habis gitu kan. Kemarin itu aku habis suara dan ya mungkin kalau teman-teman maaf untuk teman-teman yang nonton ini kayak suaranya kok aneh ya. Ya karena aku lagi serak gitu kan. Kayak ada dahak yang mau dikeluarin, makanya sering gitu kan. Sorry ya. Dan kita akan lanjutin seri lagi. Seri ini seri 7 gereja yang ada di zaman-zaman bumi, yang berada di ayat Wahyu 2 dan 3. Beberapa, enggak semua ayatnya. Tapi kalau 2 semua ayatnya itu menjelaskan 7 gerejanya. 4 sebenarnya. Dan kita akan lanjut pelajarannya, lanjut dari yang kemarin ya. Nah kita ulang dikit, yaitu kemarin itu jalan yang salah satu dari dua jalan ini adalah dosa. Teman-teman nonton aja di video selanjutnya, video sebelumnya maksudnya, maaf, yaitu yang pelajaran yang ke-65 ya. Ini pelajaran ke-66. Dan sekarang kita mau tahu nih, yang jalan yang satunya ini yang warnanya kuning ini apa ya? Oke, mari kita lihat. Karena kemarin kita udah tahu kan kenapanya apa. Kenapa. Nah, itu teman bisa nonton ya. Dan kita mulai sini. Dari sini ya. Apa lawan dosa? Untuk kita tahu dosa apa, satunya kan dosa, terus satunya lagi lawan dari dosa, karena mereka beda kan. Kalau misalnya sama, mendingan satu jalan aja. Kalau beda jalan artinya lawannya atau bedanya ya. Oke. Nah, kita lihat apa lawan dosa. Di Roma 14:23 dibilang dosa bukan iman, atau di sini dibilang, jahat bilang yang bukan iman adalah dosa. Artinya yang bukan dosa adalah iman. Artinya mereka lawan kan, karena negatifnya dari iman adalah dosa, dan kalau dosa dinegatifin juga jadi iman. Negatif itu bukan berarti jahat ya, tapi dikasih not gitu, dikasih tidak, atau kalau enggak gitu ya. Jadi dosa lawannya adalah faith, iman. Oke. Setelah itu kita mau tahu iman itu berasal dari mana, atau dari apa, dari siapa, atau entahlah, pokoknya dari apa, dari gitu kan. Iman berasal dari. Oke. Jadi iman berasal dari apa? Dari jawabannya ada di Roma 10:17 ya. Bilang bahwa iman itu datang dari mendengar firman-Nya Tuhan. Iman datang dari mendengar, atau dan dibilang dan mendengar firman Tuhan. Jadi dikasih tahu mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Oke. Jadi iman itu kita bisa dapat iman itu dari mendengar firman-Nya Tuhan. Oke. Kalau kita mendengar firman-Nya Tuhan, kita bisa beriman. Kalau teman-teman nggak dengerin terus, ya nggak bisa dapat iman, gitu kan? Dan sekarang kita lihat di dosa berasal dari, kita balik aja sebenarnya, firman kita dengan mendengar, ini kurang, mendengar firman-Nya lawan dari Tuhan ya. Dan kita balik aja kan, dan kita tahu sendiri lawan dari Tuhan itu adalah ular sendiri yang menipu Hawa ya, atau setan ini ditulis ini kan. Dan itu karena dosa itu lawan dari iman. Jadi karena iman itu dari mendengar firman-Nya Tuhan,
Artinya dosa yang adalah lawan dari iman, mendengar. Cara dapat dosa adalah mendengar firman lawan dari Tuhan atau setan, gitu ya. Yang nggak ngerti bisa tulis di kolom komentar ya. Ini menit yang ini nggak ngerti aku, gitu. Tulis saja, nanti aku jelasin lagi. Dan kita akan lanjut lagi di sini. Apa jalan yang ketiga itu, atau jalan untuk orang jalannya, atau caranya itu kan sendiri. Kalian tahu kan kayak kata-kata pepatah yang bilang di mana ada kemauan ada jalan itu kan. Jalan itu kan bukan jalan yang pasti ada jalan raya gitu, tapi jalan itu kayak bisa ini bisa ke sana gitu. Bisa caranya itu bisa ada gitu jalannya. Ada jalan gitu kan. Nah, itu jadi judul ini tuh ada kayak gitunya. Dan kita mau tahu nih apa jalan yang ketiga atau caranya itu sendiri kan, jalan ini. Dan teman-teman bisa tahu jalan yang tadi aku jelasin itu dari huruf besarnya ya. Kalau ini hurufnya besar kan, kalau yang lanjutan ini kan jalannya kecil, J-nya kan. Artinya ini jalan yang beneran ya, jalan raya gitu. Oke, bukan jalan raya tapi jalan lah, bisa dilangkahin gitu kan, bukan cara gitu. Nah, kemungkinannya ada 3. Kemungkinan yang pertama adalah berjalan di jalan ketiga, atau ada jalan yang ketiga beneran, ada jalan itu yang ketiga, gak cuma 2 doang. Oke, jadi yang kedua adalah tidak berjalan, ya nggak jalan. Jalan yang kedua adalah nggak berjalan. Itu masih kemungkinan ya, kemungkinan. Oke, masih belum, nggak tahu benar apa enggak. Lalu yang ketiga, kemungkinan ketiga adalah berjalan di jalan yang kedua. Dan ketiga, nih tulis. Dan ketiga, jadi perjalanannya itu sama-sama di jalan kedua dan ketiga. Mungkin teman-teman langsung ke pasti nih di jalan yang ketiga. Aku skip aja langsung ke yang langsung di timestamp yang di sini. Jangan dulu, teman-teman harus dengerin dulu untuk teman bisa lihat buktiin ini kan. Oke, ya jangan di skip ya. Oke, terserah sih mau skip apa enggak. Yang penting kita masuk aja ke sesi selanjutnya. Dan di sini kita akan mau tahu apakah kemungkinan ke-1 ya, pertama maksudnya ya, tapi iseng aja gitu kan, ke-1, ke-2, ke-3 gitu. Oke, mari kita lihat apakah ini benar. Kemungkinan pertama ya, itu adalah berjalan di jalan ketiga. Mari kita lihat apakah benar ada jalan yang ketiga. Di Genesis 2:16-17 di situ dibilang kalau Tuhan perintahkan manusia untuk makan aja semua yang ada di taman ini, terserah, kecuali ada satu pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu buahnya jangan dimakan ya, karena kalau kamu makan kamu mati dari itu juga, itu kan. Jadi ini ada pilihan 2, yaitu pilihan yang pertama adalah untuk pilih hidup ya, itu makan semuanya itu, atau untuk pilih mati, yaitu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena kita tahu kalau makan buah itu, buah yang dilarang, kita mati. Artinya kalau nggak makan buah itu nggak mati kan, atau makan pohon yang selain itu kan, di situ ya, masa nggak makan kan, walaupun kita nggak lapar di sana. Jadinya di sini nggak ada pilihan ketiga ya. Tuhan cuma kasih 2 pilihan aja, nggak ada pilihan ada makan buah lagi yang lain, buah apa gitu, pengetahuan akan apa gitu, akan Tuhan mungkin ya, nggak ada lagi ya. Tapi cuma ada 2 doang. Artinya apa? Artinya kemungkinan ke-1 nggak ada, karena kemungkinan ke-1 yang pertama
dibilang berjalan di jalan yang ketiga atau pilihan yang ketiga. Jadi nggak mungkin bisa, karena nggak ada pilihan yang ketiga. Karena kalau kita jalan itu artinya kan kita milih kan, memilih, pilih. Kalau aku mau jalan situ aja. Nah ini ya. Dan kita akan lanjut lagi di ini, apakah kemungkinan kedua itu benar. Oke, jadi kita tahu dulu kalau kemungkinan keduanya itu apa? Tidak berjalan sama sekali. Atau saya bilang tidak berjalan, tidak memilih. Nah, memilih jalan, nggak milih jalan kan. Nah, kalau nggak berjalan berarti pilih yang mana ya? Kalau itu kan masih mikir. Kalau ini memang udah pilih untuk nggak jalan. Tapi apakah itu bisa? Mari kita lihat. Itu teman-teman langsung bilang, waduh nggak bisa lah. Kan pilih itu namanya ya. Oke. Tapi kita harus lihat dulu ya. Dan di Genesis 27 dibilang kalau Tuhan menciptakan manusia dari benda mati, yaitu tanah. Ini aku lagi rekaman di tanah. Dan dikasih nafas kehidupan yang bikin hidup kan. Jadi awalnya mati cuma tanah doang. Dan dari tanah doang ini dikasih kehidupan, kasih nafas kehidupan dan jadi hidup. Coba kita pikir, apakah saat Adam dan Hawa diciptakan, Adam Hawa bisa pilih untuk hidup atau enggak? Apakah Tuhan Yesus bisa bilang, tanah kamu mau pilih apa? Kamu mau aku ciptain, mau aku hidupin atau enggak? Gak bisa kan? Karena mati itu artinya apa? Ya nggak bisa milih gitu kan. Mau milih pun ya nggak bisa gitu. Artinya ya semuanya itu sebenarnya nggak bisa milih kan, karena mati. Batu pun gini, batu diciptain, tanah yang naik itu, air yang kering pun itu, di penciptaan pun itu dia mati semua, nggak bisa milih. Dan mereka menurut itu tetap menurut mereka. Dan setelah itu saat manusia diciptakan diberikan kehidupan tanpa diberi pilihan mau hidup atau mati gitu kan, bisa ditulis di sini. Dan lanjut, lalu setelah diciptakan mereka diberikan pilihan mau hidup atau mati. Jadi saat mereka tanah ini udah jadi hidup, nah sekarang kan kamu hidup kan, kamu bisa memilih kan apa sih pilihan, kamu masih mau hidup seperti sekarang atau kamu mati aja kayak dulu tanah. Artinya apa? Saat kita nggak memilih sesuatu, artinya kita seperti tanah yang mati. Emangnya kita mati? Emang kita mati? Enggak kan? Kita hidup. Artinya hidup kita harus memilih. Karena kalau kita nggak milih artinya kita mati. Tuh. Karena hidup ini ada pilihan. Dan kita tahu pilihannya ada dua tadi kan, di sesi sebelumnya. Oke, jadi kita udah selesai di sesi ini, kita lanjut. Di sini di sesi yang terakhir ini, apakah kemungkinan ketiga ini benar? Mari kita lihat. Kemungkinan ketiga itu apa? Kemungkinan ketiga adalah untuk berjalan di kedua jalan. Wah, teman-teman pasti langsung bilang, yang udah nonton video sebelumnya, wah pasti ini sudah ini. Jangan dulu tebak-tebak ya, nggak boleh dengar yang dulu ya. Harus lihat dulu yang sekarang. Jangan berpikir, wah pasti ini. Ya, nggak boleh ngomong gitu. Nah kita harus kayak misalnya ngulang dari awal, walaupun itu dalam kasus yang lain bisa menyita waktu ya, jadinya bisa dibuat rekaman gitu.
Tapi untuk sekarang saat kita belajar yang pertama kali, kita jangan ingat-ingat yang dulu-dulu. Tapi kalau sudah kita belajar, bisa lah ingat yang dulu. Nah, kita lihat nih. Ya, harus bisa gak sih dua yang kita ikutin, gitu kan? Ya, harus ikutin ya. Bisa gak sih, gitu kan? Apakah kita bisa mendengarkan firman-Nya Tuhan dan juga firman-Nya setan, yaitu lawannya dari Tuhan? Apakah bisa kita dengar dua-duanya itu? Dalam mereka berlawanan. Oke. Dan di sini dibilang di Matius 6:24, nggak kan ada bisa manusia serve atau serve itu melayani dua tuan. Atau kalau kan kita tahu Tuhan perintahin untuk nggak makan, tapi setan perintahin untuk makan. Artinya kita nggak bisa melayani atau nurut sama dua tuan itu, yang satunya bilang jangan makan, satunya bilang makan. Loh, gimana caranya dong untuk melayani berdua itu? Gak akan bisa. Dan disini dibilang ditambahin, pasti kamu akan membenci yang satu dan mengasihi yang satu yang lainnya. Dan kamu akan bersama-sama dengan satu dan akan menjauhi yang satunya lagi. Gitu. Pokoknya pasti kamu akan sama yang lain. Kalau kamu sama yang satu, kamu gak akan sama yang dua. Kalau kamu sama yang dua, kamu gak akan sama yang satu. Itu Islam. Dan yang terakhirnya dibilang, kata-kata terakhirnya, kalimat terakhir dibilang, kamu gak bisa melayani Tuhan dan Mammon. Mammon ini adalah Baal sendiri ya. Baal yang disembah sama ya orang-orang dulu lah ya. Ya, sekarang pun juga ada Mammon yang lainnya. Seperti apa ya, kita paling gampangnya uang gitu kan. Kita lebih ninggiin uang, padahal kita nggak bisa gitu kan. Biringin, walaupun memang bukan berarti kita bisa buang itu. Nah, memang dalam beberapa hal perlu kita uang, tapi jangan bikin uang itu lebih tinggi daripada Tuhan gitu. Mungkin uang bisa menjadi melalui itu kita bisa jadi melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Tapi kalau masalah makanan kita pun nggak apa-apa, nggak ada uang, kita lapar pun nggak apa-apa. Yang penting kita serve Tuhan aja kan. Dan kita nggak bisa ikutin Tuhan sama setan sekaligus, bisa, karena mereka sangat berlawanan. Daryl, terus gimana dong habis itu? Apa dong jalan ketiganya kalau gitu, kalau semua yang kemungkinannya itu nggak bisa? Oh iya teman-teman, kemarin kan teman-teman yang inget itu kan, kemarin teman-teman tahu kalau ada gereja Laodikia yang mereka nggak dua-duanya kan, nggak dingin nggak panas, nggak mendengarkan Tuhan nggak mendengar setan, nggak dua-duanya. Padahal mereka harus milih kan. Ataupun mungkin ada juga yang mereka yang mendengarkan Tuhan tapi nggak ngelakuinnya, tapi cuma ngelakuin setan aja gitu kan. Mungkin ada gitu juga. Tapi kan kalau itu kan masih milih kan, cuma mendengar sama nggak lakuin aja. Ya pokoknya kita akan cari tahu lagi gimana dong untuk menjawab Matius 6:26, 24 maksudnya. Loh, kan jalan di dua jalan kan kemarin. Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak kayak yang Daryl bilang kemarin? Ya, kita bisa akan pelajari itu karena ini udah 14 menit. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, Daryl masih bisa ngomong di video ini. Karena sangat serak banget ini. Minta doanya teman-teman ya untuk bikin aku sembuh supaya Tuhan bantuin aku. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah.